Hmm? Siapa Mary? Yang mimpin doa? Kok nggak dengar suaranya ya? Bu, Siapa? Rodiatun. Oke, Rodiatun, pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Rodiatun dan Mary. Hari ini kita mau belajar evaluasi investasi ya. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, mengingatkan lagi, F itu apa? F apa? Future, Bu. Future, Bu. P itu? Present. Jadi P itu selalu pada titik 0 ya, pada tahun ke-0. Oke, present itu pada tahun ke-0. Selain tahun ke-0 itu ada namanya F. Jadi future itu bisa tahun ke-5, tahun ke-7, tahun ke-2. Jadi selain tahun ke-0 itu namanya F. Oke. Sekarang ada lagi namanya annual. Annual itu hampir sama dengan F, cuman dia ada kata kuncinya itu ada kata-kata rata-rata. Biaya rata-rata yang dikeluarkan 1 juta per tahun. Jadi ada kata rata-rata itu namanya annual. Jadi annual itu tahun pertama dia mengeluarkan misalnya 1 juta, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1 juta, sampai umur investasinya dia selalu mengeluarkan 1 juta setiap tahunnya. Itu namanya annual. Oke, jadi bisa bedakan ya, future, P, F, P, dan A. Soalnya kalau udah bisa bedakan ini, Ecotech itu udah paling gampang. Udah bisa bedakan annual, present, dan future. Terus kalau gradien itu apa, Bu? Kalau gradien itu dia sama kayak annual, cuman misalnya nih tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1.100.000, tahun ketiga 1.200.000, tahun keempat 1.300.000. Jadi rata-rata juga, tapi dia ada nambahnya. Setiap bulannya tuh nambah 100.000 per tahun, tapi konstan tambahnya. Itu namanya gradien. Tapi gradien ini jarang sih dipakai. Tapi kalian harus bisa bedakan annual sama gradien. Jadi annual tuh dia selalu sama tiap tahun. Berapa dikeluarkan. F dan A, bedanya apa tadi? Kalau future dia hanya misalnya hanya tahun kedua aja. Tahun kedua mendapatkan keuntungan atau lamsam 10 juta aja, jadi hanya tahun kedua aja. Itu future. Tapi misalnya kalau perusahaan mendapatkan keuntungan setiap tahunnya senilai 8 juta per tahun, itu berarti apa? Annual ya. Bisa ya bedakan annual, present, future biar nanti masuk ke metode evaluasi investasi itu lebih gampang. Bisa? Coba Batara, bedanya kalau present apa Batara? Pada tahun keberapa? Saat ini. Saat ini pada tahun biasanya tahun keberapa untuk present? Tahun sekarang. Tahun ke-0 ya. Dia selalu pada tahun ke-0. Jadi kalau bikin periode itu dari 0 dulu, baru sampai, nengok soalnya sampai umur berapa. Sampai 8, dari 0 sampai 8 dibuat dulu. Ya, jadi P itu pada tahun ke-0. Oke. Kalau Servita apa beda apa? Kalau F itu apa gimana? Servita? Mana Servita tadi? Dari tahun pertama sampai seterusnya. Kalau future itu ingat aja F itu selain tahun ke-0 ya. Jadi boleh pada tahun pertama, boleh tahun ketiga, boleh tahun ke-5. Oke? Bisa ya? Kalau P itu pada tahun ke-0, F itu selain tahun ke-0. Dia hanya 1 tahun aja, hanya tahun ke-5 gitu, atau tahun ke-7
gitu ya. Tapi kalau anual dia dari tahun pertama sampai tahun akhir periode. Bisa juga dari tahun pertama sampai tahun kelima tergantung soal. Itu namanya anual. Bisa ya bedakan anual, AF, APF, bisa ya? Kalau gradien Bu, tadi apa Bu? Gradien sama kayak anual, cuman dia ada nambahnya setiap tahunnya tuh tapi konstan. Ada kata kuncinya pun ada rata-rata. Ingat kok ada rata-rata itu ada per tahun, rata-rata per tahun gitu, itu namanya anual. Oke Bu, makasih Oke. Bu. Bisa ya bedakan ya, P, A, dan F. Itu dulu aja lah, nanti kalau G gampang kok udah bisa anual. Bisa? Terus cara baca tabel bunga udah bisa ya, lihat dulu. Misalnya di soal 5%, buka dulu tabel bunga yang 5%. Terus ingat ya, kalau misalnya ditanya F, yang diketahui P, yang ininya F per P, jangan terbalik ya. Yang ditanya apa diketahui. Buka bunga 5%, terus N-nya berapa tahun. Waktu nanti kalian kerjakan soal MIT, Ibu mau dibuat kayak gini ya. Dibuat dulu F per P 5%, 5, baru lihat tabel bunganya. Tabel bunganya berapa, masukkan angkanya baru dikalikan ya. Jadi selalu dibuat dulu F per P, 5%, 5. Ya, baru nanti ini nengok di tabel bunga ya kan, tinggal dikalikan dengan 2 juta. Gampang ya, bisa ya, biar kita evaluasi prestasinya lebih gampang. Kita lanjut, ada pertanyaan nggak? Udah bisa ya? A, P, dan F. Terus cara nyari ini intinya diketahui, yang ditanya apa diketahui. Jadi jangan, itulah tips triksnya biar kalian nggak terbalik-balik. Jadi mau apapun rumusnya kalian pasti nengok tabel bunga udah gampang. Mau ditanya di sini A, kok di sini yang ditanya A, diketahui P. Apa di sini jadinya? A per P. A per P, gampang ya. Kalau di sini yang ditanya G, di sini diketahui A, jadinya apa? Kalau di sini G, sini A? G per A. Per A. Di tabel bunga semuanya ada tuh kan, kolom-kolomnya kan A per P, P per A, P per F, A per G, semuanya ada kan? Jadi itu aja tips triknya biar kalian gampang mengerjakan soal. Oke, kita lanjut ya. Evaluasi investasi. Dan ini masuk ke MIT ya nanti ya. Jadi kalau kalian nggak ada yang kurang paham atau ada yang mau tanya, langsung tanya aja. Jadi investasi itu apa? Investasi merupakan kegiatan penting yang memerlukan biaya besar dan berdampak jangka panjang terhadap kelanjutan usaha. Nah, jadi investasi ini biasanya tuh kalau di lambang itu kan dia investasi itu kan kita harus mempunyai saham dulu untuk membeli alat, membeli bahan. Itulah namanya investasi kan. Jadi investasi itu biasanya panahnya ke bawah dan pada tahun ke-0. Itulah biasanya present. Oke? Karena kita mengeluarkan uang dulu untuk membeli barang, membeli sewa tempat, mau apa, itu namanya investasi. Terus, apakah investasi tersebut akan memberikan manfaat ekonomis terhadap perusahaan? Nah, disinilah kita nanti kita evaluasi. Terus, apakah investasi yang dimaksud sudah merupakan pilihan yang optimal dari berbagai kemungkinan yang ada? Oke, jadi inilah gunanya belajar evaluasi investasi ya. Jadi, tunggu dulu. Coba baca si Windy. Windy baca dulu yang di Ibu share. Investasi merupakan kegiatan menanam modal jangka panjang. Investasi akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara periodik perlu disiapkan. Oke, terus? Pengeluaran tersebut terdiri dari biaya operasional atau operation cost, biaya perawatan, maintenance cost, dan biaya-biaya lainnya yang tidak dapat dihindarkan. Di samping pengeluaran, investasi akan menghasilkan keuntungan atau manfaat. Mungkin dalam penjualan produk-produk benda atau jasa, atau penyewaan fasilitas. Oke, makasih Windy. Jadi investasi itu akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran, ya kan, dan juga akan mendapatkan keuntungan. Jadi ingat aja kalau misalnya dia mengeluarkan biaya atau cost itu panahnya kemana? Ke bawah, oke? Terus kalau dia menghasilkan keuntungan itu panahnya ke atas. Selalu ingat itu ya.
ini misalnya nih, nanti kalian pasti bakalan setiap soal buat grafik kayak gini. Jadi kalau investasi pada tahun ke-0 ya, ingat investasi itu pada tahun ke-0 dan ini berarti apa? Kalau PF dan A apa? Investasi? Reja? Apa Reja? Ya, Bu. Kalau investasi ini, kalau misalnya dia kita kan harus bedakan P, F, dan A. Kalau investasi ini dia kan pada tahun ke-0 ini termasuk apa? P, F, dan A? Apa coba? Present. Oke. Terus ada nilai sisa nih. Nilai sisa ini apa? Pada tahun ke N dia cuman. Nilai sisa. Future, Bu ya. Future, iya. Siapa yang jawab tadi? Reja, Bu. Reja, oke. Terus kalau benefit ini biasanya dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Benefit ini kalau dimasukkan ke A, P dan F apa? Benefit A ya, karena dia siap tahun ada ya. Terus kalau ada overhaul, oh ini overhaul ya. Tahu kan overhaul? Jadi kalau pabrik itu berhenti bekerja dan dia memperbaiki alat-alatnya itu namanya overhaul. Jadi misalnya mengeluarkan biaya. Oh ini hanya pada tahun ke-6. Oh ini apa? Antara A, P, dan F? Future, Bu. Future. Bisa ya? Udah gampang ya? Kalau apa nih? Kalau dari tahun 1 sampai tahun ke N, mengeluarkan biaya itu berarti apa? Annual. Udah gampang lah kalian nih. Udah bisa lah nanti nih ujian MIT dapat 100 semua lah nih kayaknya nih. Amin. Udah jago-jago. Amin. Gampang ya? Ekotek gampang kan? Jadi ada terdapat berbagai metode dalam mengevaluasi kelayakan investasi. Jadi nanti kita sampai MIT nanti ini kita belajarnya NPV aja. Nanti setelah MIT kita belajar yang gampang tuh NPV, BCR ini paling gampang, cuma nanti dibagi aja yang menguntungkan dibagi yang pengeluaran. Terus nanti ada metode payback period. Ini anual yang terakhir aja Ibu rasa. Nanti kalau udah masuk ke anual NPV nanti kalian bingung-bingung. Ya, baru masuk ke IRR. Oke, nanti ini semua kita pelajarin. Cuman sekarang kita belajar yang NPV dulu. Oke? Kita lanjut ya. Jadi metode NPV itu intinya metode menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang. Jadi NPV itu net present value. Net present value. Jadi semuanya kita ubah ke dalam bentuk P pada tahun ke-0 berarti kan kita semuanya kita ubah dalam tahun ke-0. Jadi cash flow yang hanya benefit saja perhitungannya disebut dengan present worth of benefit atau PWB. Jadi yang intinya nih yang panahnya ke atas itu kita jumlahkan itulah PWB. Terus cash flow yang perhitungannya hanya cost atau biaya disebut dengan present worth cost atau PWC. Ini panahnya semuanya ke bawah. Jadi nanti PWB kita ubah dalam bentuk P, semuanya kita jumlahkan itulah PWB. Yang panah ke bawah, misalnya ke investasi, biaya operasional, overhaul, misalnya itu kan cost kan biaya, udah kita ubah dalam bentuk P, itulah PWC. Jadi caranya gimana Bu ngitungnya? Jadi NPV itu PWB dikurang PWC. Oke, ada pertanyaan di sini? Gampang ya? Cuman kita ubah ke P, kita jumlahkan, dapat PWB-nya. Yang panah ke bawah, kita ubah ke dalam bentuk P semuanya, kita jumlahkan, dapat PWC. Baru kita kurangkan. Terus Bu, kalau udah dapat dia gimana? Kan kita harus ngitung, kita kan harus tahu dia tuh evaluasi investasinya tuh layak atau nggak layak. Jadi kalau dia layak, misalnya hasilnya positif, lebih besar dari 0 ya, lebih besar dari 0, berarti investasinya menguntungkan atau layak. Jadi bisa kita investasi. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0, berarti investasinya tidak menguntungkan. Oke, jadi kalau 0 gimana? Kalau NPV-nya 0, layak atau nggak layak? Kalau dia besar 0 kan, kalau 1 atau 1000, 1 juta, itu berarti kan layak. Kalau 0, layak atau enggak? Tidak, Bu. Tidak layak. Kenapa? Siapa yang jawab? Saya, Bu, Reja. Reja. Kurang dari Karena 0. dia harus besar 0 ya kan? Kalau besar sama dengan 0 baru layak. Tapi kalau kita di sini NPV besar 0, berarti dia Tidak layak. Tidak layak ya, harus lebih besar dari 0 baru dia layak. Oke, ada pertanyaan di sini gampang ya. Biar gampang, biar kalian nggak meraba-raba, kita masuk ke soal ya.
Coba Ahmad Jukru baca, Ibu. Baca kagak maksudnya. Mana Ahmad Jukru? Mana dia? Iya, Bu. Oke, baca ya. Oke. Bapak Ahmad Jukru sedang menjajaki kemungkinan membuka usaha baru, yaitu usaha pecel dengan perkiraan biaya investasi 120 juta rupiah. Di samping itu, untuk mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 30 juta per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual rata-rata 50 juta rupiah. Selain itu, pada tahun kelima akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 15 juta rupiah. Diminta menganalisa kelayakan ekonomis rencana tersebut dengan metode NPV jika suku bunga rata-rata selama umur investasi adalah 12% per tahun. Oke, makasih Jukru. Jadi Jukru ini membuat usaha. Jadi dia harus mempunyai biaya investasi 120 juta rupiah. Oke, jadi investasi ini panahnya kemana? Investasi Ke bawah, Bu. ke bawah. Pada tahun ke? Ke 0. Berarti dia itu termasuk present. Oke. Di samping itu, untuk mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta rupiah per tahun. Ini biaya operasional ini berarti dia mengeluarkan biaya ya. Berarti panahnya ke? Bawah, Bu. Ke bawah. Ke bawah, Bu. Terus ada kata-kata rata-rata 10 juta rupiah per tahun. Ini termasuk apa? PFA? Anual, Bu. Anual, Bu. Oke. Pinter-pinter kalian ya. Terus selanjutnya dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 30 juta rupiah per tahun. Penjualan produk diperkirakan ini pemasukan rata-rata termasuk kepanahnya kemana? Benefit ke atas. Ke atas. Oke. Rata-rata 30 juta rupiah per tahun. A, P, dan F ini apa? Anual ya, karena ada kata kuncinya rata-rata. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, berarti ini N ya. N-nya 8. Aset dapat dijual 50 juta rupiah per tahun. Jadi udah habis umur investasinya, asetnya dijual. Ini apa? Nilai sisa. Nilai sisa. Itu termasuk ke A, P, dan F? Future. Future, Bu. Udah pandai lah kalian ya. Selanjutnya itu, selain itu pada tahun kelima akan ada perawatan berat overhaul dengan biaya 15 juta rupiah. Ini apa? Panahnya ke, Panah ke bawah, Bu. panah ke bawah, terus AP dan F? Future, Bu. Future. Bisa ya, jadi diminta menganalisa kelayakan ekonomis dengan metode NPV dengan bunganya 12% per tahun. Gampang ya, ada pertanyaan di sini? Udah bisa ya bedakan AP dan F? Aman lah kalian limit ya. Jadi ini udah tadi kita bilang kan investasinya 120 juta, pemasukannya atau disingkat biasanya tuh biar gampang annual benefit ya. Annual benefit 30 juta, aset itu nilai sisa 50 juta, biaya operasional annual cost, misalnya di simbolnya itu annual cost atau AC 10 juta, baru ada overhaul. Pada tahun kelima 15 juta, umur investasi 8 tahun, dan suku bunga 12% per tahun. Bisa ya? Jadi langkah pertama kalian buat dulu diketahuinya, terus buat dulu grafiknya. Karena periodenya katanya 8 tahun, jadi dari 0 sampai 8. Oke, gampang ya. Maka nanti pas meet kalian harus bawa penggaris. Yang rapi ya gambar grafiknya. Terus pertama kita masukkan dulu investasi 120 juta pada tahun ke-0 ya. Investasinya pada tahun ke-0 120 juta. Terus apalagi yang diketahui? Annual benefitnya 30 juta dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Panahnya harus sejajar ya, karena kan dia sama pengeluarannya. Oke? 30 juta, terus yang diketahui apa lagi? Annual benefit. Terus nilai sisa, nilai sisanya di sini. Jadi kalau misalnya annual benefitnya 30 juta, nilai sisanya 50 juta, jadi panahnya tuh yang S lebih panjang lagi ke atas. Tapi kalau misalnya sisanya cuma 10 juta, panahnya di sini ya. Lebih rendah dari yang annual benefit. Jadi itu pun harus kalian perkirakan besar angkanya.
Oke, ini kan 50 juta, jadi lebih naik ke atas lagi. Diperkirakan aja nanti. Oke, terus apa lagi yang diketahui? Aset dapat dijual udah, biaya operasional 10 juta. Jadi biaya operasional dari tahun pertama sampai tahun ke-8. AC-nya 10 juta. Terus OH-nya pada tahun ke-5 aja ya. Astaga, tahun ke-5 aja OH-nya 15 juta. Oke, gampang ya. Bisa gambar grafiknya? Ada pertanyaan? Untuk gambar grafik? Ini harus dibuat ya gambar grafiknya kalau ada soal. Bisa? Gampang ya? Oke, kita lanjut. Jadi pertama kita ngerjakan yang benefit dulu. Benefit tadi yang panahnya kemana? Ke atas ya. Yang termasuk benefit AB dan S. Annual benefit dan sisa. Oke. Gampang ya. Pokoknya yang panahnya ke atas dulu kita kerjakan. Jadi NPV itu semuanya harus ke P. Ya kan? Ubah semuanya dalam bentuk P. Jadi misalnya nih yang annual benefit 30 juta. Kita ubah dalam bentuk present. Semuanya NPV itu net present value. Jadi semuanya ubah ke dalam bentuk P. Jadi misalnya kita mau ubah AB ini dalam bentuk P, ditanya P, diketahui AB, jadi ini apa dia? P per A. Gampang ya? Bisa? Bunganya koma I, koma N. I-nya 12%, AB-nya 8, N-nya 8. Kenapa 8? Karena dari tahun pertama sampai tahun 8. Jadi 8 di sini ya, 8 tahun. Kita lihat tabel bunganya. Yang P per A, N-nya 8, dapatlah 4,967. 30 juta dikali 4,967 dapatlah 149 sekian-sekian. Bisa ya? Intinya jangan lupa yang ini. Kalau misalnya kita ubah ke P, jadi P yang ditanya sama dengan yang diketahui AB. Di sini tinggal yang ditanya per diketahui, P per A. Ini jutanya nih nanti kalau dalam kalkulator 30.000 gitu ya, dijabarkan lagi aja. Ini bukan nulis nanti banyak kali, jadi Ibu singkat aja 30 juta. Oke, ada pertanyaan? Gampang ya? Gampang nggak? Ini masih AB, gampang ya. Terus kita lanjut lagi nih, AB-nya ini harus kita ubah dalam bentuk present, makanya pakai kita ubah kayak gini. Terus kita lanjut lagi yang nilai sisa kan, untuk yang benefit kan, cuman AB dan nilai sisa. S itu tadi kalian bilang F, ya kan? Dia karena hanya tahun ke-8 aja, makanya dia F. Jadi yang ditanya per diketahui, P per F. Di sini P per F. 12%, 8. Kenapa tahunnya ke-8, Bu? Karena dia hanya sisanya itu pada tahun ke-8. Oke? Tinggal masukkan angkanya, P per F, ini 8, 0,4038. Dapatlah 200 juta sekian-sekian. Udah, PWB, panah yang ke atas cuman itu aja kan, AB dan S. Untuk yang PWB, untuk yang benefit. Berarti PWB-nya langsung kita jumlahkan aja, yang udah tadi kita cari, 149, yang ini ya, yang udah berbentuk dalam bentuk P, 149, ditambah 201, itulah PWB, 169.218. Dijumlahkan aja. Itu 20 juta. Apa? 20 juta? Oh, 201. Oh iya, Ibu salah kurang nolnya. 201. Coba kan kalikan, berapa sih itu hasilnya? Atau Ibu yang salah di sini itu salah sini, 50 juta kali 0,4. 20 kayaknya ya, salah Ibu ya. Nantilah periksa lagi ya, pokoknya kali-kalinya tuh. Oke, ada pertanyaan? Nanti Ibu perbaiki lagi ya. Kita lanjut lagi. Untuk yang cost, yang panahnya ke bawah. Mana gambarnya ini? Yang panahnya ke bawah. Cuman investasi, overhaul pada tahun ke-5 dan annual cost, AC. Yang pertama, kita masuk ke investasi. Investasi, karena dia pada tahun ke-0, itu berarti P, jadi berapa? Langsung aja, P sama dengan 110 juta. Oke, jadi untuk investasi, karena dia udah di present pada tahun ke-0, nggak usah lagi dikali-kalikan ya, langsung aja P sama dengan 110 juta untuk investasi. Kemudian
untuk yang annual cost, sama yang kayak tadi untuk annual benefit, dia annual ya, jadi P per A yang ininya. Tinggal kalian lihat aja berapa tabel bunganya, 4,967 kan pada tahun ke-8. Tahun ke-8 karena dia dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Oke, kenapa Amrin ini baru masuk? Terus, untuk AC ya. Terus untuk yang OH, di sini kalian sering silap. OH itu kan dia hanya pada tahun ke-5 aja OH ini. Jadi di sini jangan dibuat 8 ya, tapi 5. Oke, 12%-nya sama, tahun ke-5. 0,5676. Ingat yang OH. Nanti kalau ada juga di Meet, Ibu bikin soalan, nanti ada pada tahun ke-7 dapat lamsam. Lamsam itu untung ya, pada tahun ke-7 aja. Jadi jangan dibuat pula sama kayak umur investasi, tapi dia hanya tahun ke sekian, kayak sisa tadi, hanya tahun ke-8. Gitu. Oke, nanti di OH ini hati-hati ya, sering silap kalian. Tinggal tengok tabel bunga dikalikan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, aman? Bu, Oke. Berarti pas di Meet nanti saya Ahmad juga. Apa? Ya? Berarti pas di Meet nanti tabel bunga udah disediakan atau gimana? Tabel bunga kan Ibu share sama kalian kan? Terus apa tuh namanya? Di Excel kan udah ada juga. Ya nggak? Jadi dari kalian aja. Oh, berarti Kenapa? tabel bunganya beda-beda ya, Bu ya? Tabel bunganya. Yang Ibu share kan ada kan yang sama? Yang Ibu share. Terus yang kalian buat di Excel. Oke. Kan tinggal tengok-tengok aja kan di Excel, atau di Excel tinggal ganti. Misalnya Ibu bilang mau 20%, tinggal kalian ganti. Ya kan? Makanya itulah gunanya Ibu suruh kalian buat tabel bunga sendiri, jadi nanti kalian enak. Lihatnya gampang, nggak capek-capek nyari buka per lembar ya kan? Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Bisa ya? Jadi masuk ke PWC, semuanya dijumlahkan. Dapatlah investasinya tadi langsung aja 10 juta, AC-nya dalam bentuk P 49 juta, OH-nya dalam bentuk P 8 juta, dapatlah PWC-nya sekian. Oke. Jadi metode NPV itu ingat rumusnya PWB dikurang PWC. Rupanya kita kurangkan hasilnya negatif. Negatif, maka investasinya tidak layak. Jadi nanti kalian waktu mengerjakan soal harus sampai dijelaskan gitu, investasi ini tidak layak karena lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0, investasi ini layak. Gampang ya? Bisa ya semua? Biar kalian ngasah, cobalah kerjakan tugas ini. Latihan yang bisa cepat siap, WA Ibu, bikin nama dan NIM ya. Buat dulu gambarnya. Ibu kasih waktu 15 menit, cukup ya 15 menit. Yang tercepat nilainya lebih bagus. Kirim. Jadi sini ada Bapak Reja, membuka usaha butik dengan biaya investasi 80 juta rupiah. Oke, investasinya 80 juta. Di samping itu, untuk mengoperasikan investasi dibutuhkan biaya operasional rata-rata 15 juta rupiah per tahun. Berarti itu termasuk annual ya kan. Selanjutnya dari hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 50 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi diperkirakan 8 tahun, kemudian aset dapat dijual 70 juta rupiah. Selain itu pada tahun kelima akan ada perawatan berat atau overhaul dengan biaya 10 juta rupiah. Diminta menganalisa kelayakan ekonomi secara rencana tersebut dengan metode NPV jika suku bunga rata-rata selama umur investasi 8% per tahun. Ada pertanyaan? Gampang ya? Ibu tunggu jawabannya di WA Ibu. Kalau ada yang mau tanya, boleh tanya ya.
Buat gambarnya dulu ya, grafiknya. Tengah jam. Kenapa, Riki? Cari apa di atas? Ada yang bertanya nggak? Kayaknya aman semua nih. Bisa ya? Paham semua udah? Gimana biar besarnya? Oh gitu caranya.
Oh ya, Mi, aku lupa bilang. Oh iya Bu, mau tanya tabel bunganya? Bunganya? Iya, Pakai tabel tabel bunga kalian? Kan ada kan yang di Excel kalian atau yang di Ibu share? Atau Ibu share juga di sini? Nanti kon-kon yang menengok soal? Kan ada Ibu kasih kan tabel bunga kan? Siapa yang belum ada tabel bunga? Nanti kayak mana kalian nggak ada tabel bunga? Siapa yang nggak ada tabel bunga? Udah Ibu share di grup yang dalam bentuk PDF-nya. Ya kan? Di tugas kalian yang bikin Excel, kan ada tuh kan? Di Excel kalian tinggal kalian ganti aja bunganya. Kalau udah rumusnya udah benar pasti benar. Kalau rumusnya salah, ayolah. Tadi siapa yang nanya? Ini kayak Meet juga nanti nih. Gini-gini lah soal Meet. Dia nggak mau ngasih aja kali Bu. Ini si Randy ini pakai foto ya? Nggak bergerak terus mukanya. Rodiatun juga nih pakai foto. Kenapa kan matikan kameranya? Nanti Meet kita Zoom juga ya. Jadi Bu ngomongnya lewat Zoom. Usahakan kameranya. Yang saya Bu lagi apa sini Bu, mendung. Oh, jadi kenapa dimatikan? Putus-putus dia Bu. Cobalah kerjakan nanti kalau ada yang ditanya, ada yang ketinggalan tadi boleh tanya lagi sama Ibu ya. Ya di Japri boleh atau WA nanya sekarang juga boleh. Kalau tak sahabatan jam segini. Udah. Sherlock belum. Lima menit lagi ya. Kalau udah siap boleh Japri Ibu. Buat nama NIM di kertasnya, terus waktu
WA Ibu buat nama NIM juga. Jadi langsung Ibu tahu siapa yang kirim. Ada masalah nggak? Nggak ada kan? Bisa semua kalian nih. Brigita bisa? Bisa, Bu. Aman? Aman, Bu. Pilemina nih mana nih? Pilemina. Bisa? Bisa, Bu. Oke, Ibu tunggu jawabannya ya di WA. Japri aja. Teresia nih ya. Bisa Teresia? Matikan. Oke. BTW kan udah pernah jumpa nggak satu sama lain ini? Belum pernah? Seru sekali ada ngopan. Belum ada yang ngirim jawaban. Diardo bisa? Diardo ya? Ya, Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Rambut kamu, Diardo. Nanti ujian jangan gitu ya waktu meet ya. Udah Ya, Bu. kayak alumni si Diardo ini. Ya kan? Jangan ngalang-ngalang alumni. Kok belum ada yang kasih jawaban nih? 5 menit lagi ya. Ayo, cepat. 5 menit lagi. Kok lama kali? Padahal gampang. Jawabannya layak ya, Bu? Iya. Kirimlah ke Ibu. Rodiatun. Bentar ya, Bu. Oke, foto aja. Bisa, Putri? Udah, Bu. Udah saya kirim, Bu. Oh ya. Iya, Bu. Oke. Oke. Udah bisa lah ya. Ada lagi yang mau kirim jawabannya? Baru 2 orang ya, Ahmad Jukruf sama si Putri. Ahmad Jukruf lain kali nanti waktu meet agak rapi ya. Gambarnya ya, pakai penggaris kalau bisa ya, Ahmad Jukruf. Iya, Bu. Ada lagi yang mau kirim? Biar kita lanjut. Ibu mau kasih
tahapan meet nanti, cara-cara waktu meet. 3 orang lagi lah. Siapa yang mau kirim nih? Biar 5 orang. Ada kendala nggak sih? Kenapa lama kali? Ada masalah? Bu, saya udah ngirim ya, Bu. Oke, Bu cek ya. Rodiatun nanti panah-panahnya dibuat ya Rodiatun untuk AB-nya semuanya. Iya, Oke. Bu. Iya, Bu. Ini cuma ada panahnya cuma di S sama di P doang. Yang lainnya P-nya, panahnya nggak ada. Buru-buru tadi, Bu. Oke lah. Oke, ada lagi yang mau kirim jawabannya? Ahmad Jukruf juga nih, panahnya nggak ada. Baru Ibu nampak. Panah yang di mana, Bu? Yang di AC dan di AB. Annual benefit, annual cost, OH-nya. Oh, berarti itu Panahnya ya. panahnya setelah kita buat di pertama, pas kita buat PWC, PWB-nya juga dibuat ulang lagi? Maksudnya? Yang di gambar pertama? Oh, panahnya saya buat kecil, Bu. Oh ya, nggak nampak Ibu panahnya. Oh, ya adalah. Oke, ada lagi yang mau kirim? Putri? Udah ya, Putri udah. Muhammad Noval? Pilemina, ada masalah? Batara, bisa Batara? Servita? Udah ya, udah habis waktu. Tapi kalau kalian mau kirim, biar Ibu cek boleh. Ya. Mau kirim lagi boleh. Nggak ada pertanyaan nih masalah soal. Soal nanti Meet bakalan keluar ini satu soal. Udah ya, kita masuk ke tahapan Meet Alphatech. Jadi nanti kalian wajib siapkan kalkulator, tabel bunga, dan penggaris. Tabel bunga boleh yang dari PDF yang Ibu share atau dari Excel kalian. Intinya Ecotech ini buka buku, ya. Oke? Jadi kalian harus siapkan kalkulator, tabel bunga, dan penggaris. Itu wajib. Jadi pertama kali kalian harus buka portal dulu. Karena di portal itu dilihat kalian ikut ujian atau enggak. Dan jawaban pun harus di-share di portal. Tapi jawabannya itu Ibu maunya kalian tulis tangan, di foto yang rapi, buat nama NIM di setiap kertas. Oke? Terus waktu ujian Meet, Ibu juga mau buka Zoom. Terus layar kalian harus kalian hidupkan. Jadi Ibu ngawasin kalian via Zoom nanti waktu Meet. Jadi siapkan paket kalian, siapkan baterai HP atau baterai apa kalian tuh di Zoom. Terus nama pada Zoom dibuat NIM dan nama. Namanya terus NIM dan nama ya, NIM underscore nama. Jadi Ibu cek nanti dari Zoom kalian. Terus tulisan rapi dan jelas, jangan terbalik-balik, fotonya juga yang jelas, jangan buram. Jadi kalau misalnya nanti nggak terbaca Ibu salahkan ya. Kalau nggak rapi dan nggak jelas, fotonya nggak bagus, Ibu nggak nampak, berarti kan udah salah gitu. Oke? Setiap lembar jawaban buat nama dan NIM. Ada pertanyaan di sini masalah Zoom dan portal? Bisa ya? Ini Buka Bu, Zoom. izin tanya Bu. Oke. Ini nanti jawabannya dikirim di portal ya Bu? Iya, di foto kirim ke portal. Oke? Oke Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ini Tengku Sultan ini mesti ngerjain ya? Rajin kali kalian. Iya, Bu. Dengar ya, Tengku. Ya, harus buka Zoom ya. Layarnya harus dihidupkan. Jadi Ibu ngawasin kalian dari Zoom untuk Meet. Halo Bu, soalnya, iya. Nanti Bu kan seandainya kan Bu, waktu mau ngumpul tugas kan Bu, portal down kayak mana itu Bu? Portal down, nanti Ibu kasih tahu solusinya di Zoom. Oh oke ya? Bu.
Soalnya ada 5, 3 teori, 2 soal. 2 soal hitungan, 2 soal. 3 teori, 2 soal hitungan ya. Jawaban teori sebaiknya menggunakan kata-kata kalian sendiri. Makin berbeda jawabannya dengan teman kalian dan makin mendekati itu nilainya makin bagus. Tapi kalau sama, ada pengurangan nilai. Oke, yang untuk teori. Ada pertanyaan di sini? Soalnya tadi, Bu. Hah? Soalnya terdiri dari apa tadi? Ada teori, ada hitungan. 2 soal hitungan. Lupa bikin hitungannya. Ya, yang teori itu gunakan kata-kata kalian sendiri, lebih bagus. Lebih baik ya. Makin beda jawabannya sama teman kalian, terus makin dia memang benar ya jawabannya, tuh nilainya makin bagus. Oke, untuk yang teori. Untuk yang hitungan, kerjakan serapi mungkin buat grafiknya. Jangan lupa buat grafiknya, terus seteliti mungkin ya. Jadi kalau untuk ada yang nanti tiba ada ibu bikin lamsam atau OH, kan harus bisa tahu bedakan yang mana F, terus tahunnya kalian perhatikan jangan salah. Kalau udah salah di tahunnya kalian buat 8 misalnya kayak yang tadi kan OH. Ini rata-rata yang ngirim jawaban ini bener semua OH-nya, tahunnya pas. Jadi teliti ya untuk yang hitungan. Terus dari awal kita kuliah dari apa itu ekonomi teknik, tujuan ekonomi teknik, tahapan itu dari awal sampai akhir intinya yang kita ujian midkan sampai NPV ini. NPV 1 soal. Oke, ada pertanyaan masalah tahapan mid atau masalah NPV? Balik-balik ya. Oke. Rata-rata udah pandai kalian ya, udah teliti. Siapa nih yang ngirim nih? Reja, oke. Siapa lagi? Ini yang ngirim barusan siapa nih? Assalamualaikum, Bu. Ini siapa yang ngirim nih terakhir nih? Tengku ya? Iya, Bu. Ya. Windy. Windy, untuk grafiknya nggak usah semua tahapannya dibuat, langsung yang udah jadinya aja ya Cindy, nanti kamu habis waktu. Windy. Ya Windy, langsung yang udah siap aja. Itu tadi Bu jelaskan biar kalian paham cara gambar grafiknya. Iya, Bu. Yang terakhir aja langsungnya yang udah lengkap ya, Windy ya. Windy belum selesai ya ngerjakannya ya? Masih sampai AB? Ya Windy? Baru setengah jalan? Iya, Bu. Oke lah, ada pertanyaan biar Ibu leave group. Nanti lama kali kalian habis paket. Udah, ada pertanyaan nggak? Bisa ya, pokoknya nanti buka Zoom. Pertama kalian buka portal dulu, baru buka Zoom, jawabannya di portal semua. Mudah-mudahan nanti ujiannya gampang-gampang kok soalnya. Kalau kalian ikutin perkuliahan pasti bisa semua jawab. Mudah-mudahan dapat nilai yang bagus. Sehat-sehat semua, jaga kesehatan ya. Oke, kita jumpa lagi di Meet ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu live ya. Ya, Bu. Ada berikut rooms nih.